apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua. Pejabatnya makan stik dilapisi emas, padahal warganya makan nasi lauk gorengan dibungkus koran bekas. Kalau rakyat rela ngurangin makan demi listrik bisa nyala, masa pejabat nggak bisa ngurangin gaya biar empatinya menyala? Yang nyolong satu orang, yang nikmatin satu keluarga, yang rugi se-Indonesia. Betul. Korupsi itu bukan soal satu orang jahat, tapi soal sistem yang bikin orang terpaksa jahat. Nggak jahat, nggak menjabat. Mau jujur, hancur. Yang salah bukan cuma si tikus-tikus rakus, tapi semua mulut yang diam, semua mata yang pura-pura nggak lihat, dan semua pihak yang lebih takut anak koruptor jatuh menderita daripada anak bangsa yang hidup tanpa masa depan cerah. Yang di atas tolong jangan ketinggian, cobalah menengok ke bawah. Negara ini udah terlalu lama baik sama yang jahat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang stres rakyat, yang healing pejabat. Ya, itulah tajuk video yang akan saya react kali ini. Yang mana ini adalah satu acara berita, yang mana hostnya ini, pembawa acara ini betul-betul kritis mengkritik pemerintah, mengkritik Indonesia. Betul-betul pedas ya, tetapi dibalut dengan komedi, dengan humor gitu ya. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Dari ASN kita naikin levelnya ke pejabat ya. Pejabat. Di negara yang katanya kaya sumber daya, yang melimpah justru sumber gaya. Sumber gaya. Di saat rakyat Gokil, kerja ya? dari pagi, ketemu pagi, pejabat kerjanya ngetes kursi, empuk mana ya, kursi menteri apa kursi jet pribadi? Baru-baru ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM enak sekali duit melimpah. Menteri ISDM. Pergi bareng keluarga ke Solo. Iya, ke Solo doang tapi naik jet pribadi. Beda kelas bos, kalau rakyat ke Solo nungguin tiket promo. Promonya habis diborong calo. Mentok-mentok naik mobil atau motor yang harus sering Dari cek Jakarta kanan ban. ke Solo naik Kalau jet Pak pribadi. Menteri Ya. naik Gaya ke betul jet, ya. sering cek Pejabat kanan kita. moral. Yang stres rakyat, yang healing pejabat. Come on, siklus macam apa ini? Pertanyaannya kenapa ke Solo? Apakah Pak Bahlil asli Solo? Mungkin cuma liburan atau sowan ke keluarga istri di Sragen. Atau jangan-jangan laporan ke bos besar. Jokowi. Gaya hidup mewah pejabat nggak berhenti di Pak Bahlil. Ada juga pejabat daerah yang belum selesai dengan dirinya. Bahkan ada yang flexing makan stik berlapis emas. Kayak apa ya? Nggak cuma kenyang, mengkilap tuh lambung. Kalah Mas Antam. Mas Antam. Pejabatnya makan stik dilapisi emas, padahal warganya makan nasi lauk gorengan dibungkus koran bekas. Kenyang enggak, hatinya panas. Mana ada berita korupsi lagi di korannya? Bisa aja saya aja bisa. Sementara itu di semesta rakyat yang kerja di PHK, yang dagang sepi pembeli, yang narik ojol lebih sering pesen kopi dibanding dapat notifikasi. Ekonomi lagi susah, rakyat kerja keras, pejabat mikir keras, mikirin caption liburan pakai jet pribadi, dibalut narasi, kami dekat dengan rakyat. Hello. Dekat dari mana rakyat kerja sampai rebahan di jalan, pejabat gayanya ketinggian sampai lupa daratan. Ya mirip-mirip tulisan di belakang truk, kerja sedikit, yang penting gaya selangit. Rakyat sulit lanjut pamer outfit. Aduh. Ats gak nih outfitnya? Rakyat tuh gak butuh naik jet. Rakyat cuma butuh harga barang gak meroket. Betul. Rakyat juga gak butuh daging dilapisi logam mulia.
Yang dibutuhin itu jaminan pas tanggal tua nggak ngutang tetangga. Jabatan itu memang nyaman, tapi jangan cuma dipakai buat pencitraan doang. Kalau rakyat rela ngurangin makan demi listrik bisa nyala, masa pejabat nggak bisa ngurangin gaya biar empatinya menyala? Bisa aja saya. Kita lanjut ke berita yang berikutnya. Dari menyorot ASN yang masih pakai jam karet dan gaya hidup pejabat makan emas dan naik pesawat jet, kita ke urusan yang jadi keprihatinan bangsa. Mau bapak-bapak baby boomer sampai Gen Z. Apalagi kalau bukan korupsi. Korupsi isu Yang udah sangat kayak panas. stripping sinetron, gak kelar-kelar ini kayaknya korupsi. Betul. Di saat negara lain kejar koruptor sampai ke liang kubur, di sini dikasih remisi. Diusulkan ada amnesti. Dan abolisi. Ditambah ruang tahanan VIP, kasur empuk, ada AC biar adem kayak di Antartika. Mewah sekali ya penjaranya. Belum lagi jaminan koruptor. keamanan keuangan keluarga. Tolong jangan ganggu anak dan istrinya ya. Au! Banyak tokoh agama mengingatkan bahwa korupsi itu dosa besar. Tapi di negeri ini biasa-biasa aja tuh, ya. Dosa koruptor kalah sama dosa lupa kasih like ke story temen. Mana negornya di DM lagi? Orang gila mana yang habis ngomel di DM lanjut ke WA? Korupsi bisa dinego, hasil korupsi bisa diwariskan. Tapi rasa keadilan rakyat masih digantungkan. Kayak RUU perampasan aset. Katanya hukum harus adil. Kecuali keluarga koruptor jangan ikut dimiskinkan. Saat beraksi gasak duit negara nggak mikirin rakyat miskin. Kenapa keluarganya harus dijamin? Apa kabar nasib petani, buruh, pekerja, penonton? Termasuk saya ya. Beserta anak-anak dan istri yang dirampas haknya. Mereka nggak minta dimiskinkan tapi negara udah keburu kasih surprise, paket hidup susah. Yang nyolong satu orang, yang nikmatin satu keluarga. Yang rugi se-Indonesia. Se-Indonesia, betul. Ini bukan keluarga cemara ya, tapi keluarga cemana ini. Bagaimana? Tapi masih aja pemerintah bilang mereka nggak tahu apa-apa. Head sleep, please deh. Nggak tahu apa-apa tapi bisa beli apartemen mewah. Nggak tahu apa-apa tapi kuliah anak di Eropa. Ditambah flexing OOTD mewah yang seharga KP rumah. Tapi giliran utang negara triliunan, rakyat semua disuruh patungan. Betul sekali. Melalui pajak yang dinaikkan. KPK bilang, ide pemiskinan keluarga koruptor perlu diskusi mendalam. Sepakat. Harus diskusi mendalam, tapi jangan kelamaan, tenggelam. Kelelep. Diskusi nggak kelar-kelar sampai koruptornya udah bebas dan buka bisnis laundry, money laundry. Miriplah sama RUU perampasan aset yang statusnya belum prioritas. Tapi di sisi lain ada tuh RUU yang dibahas di hotel langsung gol. Disahkannya cepet banget. Jadi bukannya nyelamatin duit rakyat tapi nyelamatin jatah kawan biar tetap aman, nyaman dan berdinas sampai ubanan. Kerugian negara akibat kelakuan kotor koruptor udah triliunan. Tapi hukuman untuk koruptor masih ringan. Kalau begini kapan takutnya koruptor? Di negara lain seperti China, Vietnam, Iran, koruptor dihukum mati. Di sini dikasih remisi, katanya remisi adalah hak asasi. Hukum koruptor di negara ini masih kayak bubur ayam ya. Lembek tapi banyak perdebatan. Kamu tim diaduk apa tim yang gak diaduk? Undang-undang tuh diaduk. Bisa aja saya. Korupsi itu bukan soal satu orang jahat, tapi soal sistem yang bikin orang terpaksa jahat. Nggak jahat, nggak menjabat. Mau jujur, hancur.
Yang salah bukan cuma si tikus-tikus rakus, tapi semua mulut yang diam, semua mata yang pura-pura gak lihat, dan semua pihak yang lebih takut anak koruptor jatuh menderita daripada anak bangsa yang hidup tanpa masa depan cerah. Yang di atas tolong jangan ketinggian, cobalah menengok ke bawah. Negara ini udah terlalu lama baik sama yang jahat, dan jahat sama yang baik. Daripada mikir keluarga koruptor harus dilindungi, lebih baik berpikir bagaimana melindungi nasib bangsa ini dari tikus-tikus berdasi. Ya, kritik pedas dibalut dengan komedi. Tetapi apa yang dia bawakan, yang presenter ini bawakan bukan suatu candaan. Itu memang betul-betul kritikan yang memang terjadi di Indonesia pada saat ini. Situasinya, kondisinya memang seperti itu. Dan saya berharap semoga si presenter berita ini aman-aman saja, ya, tidak hilang dari peredaran, ya, karena biasanya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah setajam ini biasanya ya akan ada intimidasi, akan ada teror seperti itu. Seperti yang dialami oleh kru majalah Tempo yang mana mereka pernah dikirim kepala babi dan tikus, ya. Mengerikan sekali. Pejabat kita suka flexing ke sana ke sini naik jet pribadi, sementara rakyatnya di bawah hanya menjadi penonton. Bahkan mereka tidak punya rumah, bahkan untuk ganti baju lebaran pun mereka tidak punya. Sementara pejabatnya flexing sana sini menunjukkan kepada rakyat, kepada penonton seluruh Indonesia naik jet pribadi. Entah duit yang dibelikan untuk itu semua, adakah duit-duit rakyat yang diambil secara diam-diam. Kemudian tadi soal korupsi, ya, soal korupsi ini memang sekarang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh netizen seluruh Indonesia. Pasalnya Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, apakah adil bagi anak dan keluarga apabila harta koruptor itu disita? Wow. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Ini menggemparkan seluruh netizen Indonesia. Bagaimana seorang presiden mempunyai pemikiran seperti itu. Lebih memikirkan keluarga koruptor daripada seluruh rakyat Indonesia yang jelas-jelas menjadi korban dari para tikus-tikus berdasi itu. Sekali mereka bertindak, sekali koruptor mengambil duit rakyat, itu korbannya adalah seluruh rakyat Indonesia, anak bangsa. Tetapi yang merasakan hasil korupsi itu adalah dia dan keluarganya, si koruptor dan keluarga si koruptor. Dengan situasi seperti ini, Prabowo masih sampai hati mengatakan, adilkah bagi keluarganya kalau harta koruptor itu disita? Ya haruslah Pak, harus, itu kan permintaan seluruh rakyat Indonesia itu dari dulu. Supaya undang-undang perampasan aset bagi koruptor itu disahkan. Dan sampai saat ini belum kunjung disahkan. Kalau belum bisa memberikan hukuman mati kepada koruptor, paling tidak hukuman perampasan aset harta koruptor ini disita. Kalau tidak bisa memberikan hukuman mati kepada koruptor. Saya betul-betul tidak habis pikir cara berpikirnya Bapak Prabowo. Ini seolah-olah memberikan kelonggaran kepada para pejabat, seolah-olah memberikan peluang kepada para pejabat untuk melakukan aksi-aksi korupsi, mengambil duit rakyat, membuat sengsara anak bangsa. Sebetulnya banyak lagi pernyataan-pernyataan dari Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ini yang cukup mengejutkan netizen seluruh Indonesia. Ya, tapi mungkin next akan saya bahas. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.